Kemudian ada lagi yang namanya apa? Di Quran juga dikatakan di dalam surat Al-Hadid bahwa besi itu ternyata diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan. Padahal kita tahu kan, selama ini kita menggunakan besi ini, apapun besi yang kita kenal nih, semua kita tahu bahwa besi itu kita ambil dari bawah tanah kan. Tetapi ternyata teknologi atau ilmu pengetahuan zaman sekarang bisa mengatakan bahwa besi-besi yang kita ambil dari bawah tanah itu ternyata itu bukan besi-besi yang berasal dari bumi. Ternyata besi-besi yang kita eksplorasi dari tanah, yang dari pertambangan itu, ternyata tuh besi-besi yang jatuh ke bumi tidak lama setelah bumi itu terbentuk gitu. Jadi besi-besi itu diturunkan dari langit, mungkin dari benda-benda langit, mungkin meteor atau mungkin asteroid gitu ya, yang bukan merupakan bagian asli dari bumi. Itu ternyata di Quran sudah disebutkan, kami turunkan besi supaya apa? Bermanfaat buat manusia. Kapan kira-kira manusia tahu kalau besi itu ternyata tidak berasal dari bumi? Juga belum lama. Badan antariksa seperti NASA gitu memberitahukan belum lama, paling baru 50 tahun yang lalu ya. Salah satu metode tafsir gatuan itu, tafsir yang mencocok-cocokkan Quran dengan sains itu adalah metode glorifikasi ya. Misalnya surat Al-Hadid itu, wa anzalna al-hadid, kami turunkan besi itu. Orang bilang, dari mana orang abad ke-7 itu tahu bahwa besi itu diturunkan? Jadi seolah-olah mau dikatakan bahwa Quran itulah yang pertama kali memberitahu bahwa besi itu diturunkan. Padahal yang namanya besi itu pada masa-masa awal orang pakai besi itu yang dipakai memang besi meteorik atau meteoric iron. Ya, orang zaman dulu dari 3000 tahun yang lalu itu sudah tahu bahwa besi itu berasal dari batu meteor yang turun seperti hujan gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru dibuat seolah-olah hanya dituliskan di Quran, seolah-olah baru dunia modern ini orang tahu bahwa ada meteoric iron dan sebagainya. Padahal itu dari 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah diketahui. Saya di tag di banyak video gatuan ya. Gatuan tentang ayat Quran dan sains. Dan tipikalnya tuh sama ada Zakir Naik, ada tadi juga siapa bocah cilik klaim macam-macam lah. Orang-orang gatuan ini selalu bilang Quran tuh udah bicara 14 abad yang lalu, sains baru tahu sekarang. Bahkan si Don Ditan tuh bilang, lah itu teori Big Bang kan kemarin sore. Ini lucu-lucu nih orang. Sesederhana gini leh, Quran kan petunjuk ya, petunjuk. Kalau memang Quran itu memuat fakta sains seperti yang diklaim, itu sederhana. Tunjukkan ada orang Islam yang berhasil membuat teori yang belum dirumuskan oleh ilmuwan manapun di dunia, mau kafir mau nggak kafir, yang dia ambil tuh dari Quran. Dari ayat Quran dia ambil, kemudian dirumuskan teorinya dan itu benar. Artinya benar tuh bisa dibuktikan fakta-faktanya, ya bisa buktikan dengan eksperimen dan sebagainya. Ada nggak? Ya saya udah umur 56 tahun, sekian tahun juga belajar sains, tidak ada. Tidak ada. Jadi orang yang main gatoan itu mengatakan, oh Quran sudah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun bicara, saintis baru kenalnya sekarang. Itu kan sebetulnya merendahkan kaum muslimin sendiri. Coba bayangin, kalau benar Quran sudah bicara itu, ada miliaran umat muslim yang hidup baca Quran selama ini nggak ketemu cluenya, yang nemukan justru orang kafir. Lah terus lu pegang Quran ngapain? Kan gitu masalahnya. Ya. Tapi itu
di sisi lain bisa bermakna, oh ayat tuh nggak bicara sesuai dengan klaim-klaim mereka. Nah, cuman gaduh-gaduhan aja sana sini dicocok-cocokin gitu loh. Dan faktanya umat Islam itu umat yang paling tertinggal dalam hal sains dan teknologi sekarang. Itu fakta yang tidak bisa dibantah.